Halo rekan-rekan semua, saya Nabila Zalfa Khairunisa. Saya Atika Zafira. Dan saya Zaskia Maharani. Kami dari tim Audit Cakrawala siap untuk mengusut tuntas seluruh kasus ini. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen vital dalam pembangunan nasional dan pelayanan publik. Secara strategis, pengadaan barang dan jasa bukan hanya sekedar transaksi biasa, melainkan instrumen utama pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan juga peningkatan kualitas layanan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021, ada 3 asas utama yang menjadi pilar di balik setiap pengadaan. Yang pertama asas akuntabilitas, yang kedua asas transparansi, dan yang terakhir ada asas efisiensi. Ketiga asas inilah yang membuktikan setiap rupiah yang dikeluarkan anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Namun ada realita pahit yang harus kita hadapi. Prinsip-prinsip ideal dan juga regulasi ketat tersebut seringkali tidak dijalankan secara konsisten. Para oknum pejabat publik dan juga pelaku usaha seringkali terjebak dalam kegiatan manipulatif demi kepentingan ekonomi dan juga kepentingan politik mereka sesaat. Yang menarik untuk kita cermati saat ini adalah adanya pergeseran modus operandi korupsi. Yang dulu kita sering melihatnya korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang murni oleh aparat, kini kita melihat kejahatan lintas sektor. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah menerapkan sistem e-procurement secara luas melalui LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. LPSE dibentuk di setiap instansi pemerintah atas dasar hukum Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan juga Peraturan Lembaga nomor 10 tahun 2021. Kehadiran LPSE mengemban misi besar, yaitu mewujudkan clean and good government. Namun, kita harus mengakui bahwa sistem elektronik seperti LPSE ini tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan gambaran yang sangat mengkhawatirkan. Sejak tahun 2015, ada sekitar lebih dari 60% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berkaitan erat dengan sektor pengadaan barang dan jasa. Bahkan, dari data kumulatif KPK sejak tahun 2004 hingga akhir tahun 2025, ada sekitar 446 kasus dari 1.782 perkara berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi ruang yang mudah dieksploitasi melalui suap, pengaturan proyek hingga meeting of mind atau mufakat jahat yang dilakukan oleh pelaku usaha dan juga pejabat negara. Untuk menganalisis kasus ini lebih sistematis, kami menggunakan pendekatan fraud theory atau fraud theory approach yang dikeluarkan oleh Association of Certified Fraud Examiners pada tahun 2020. Pendekatan ini membagi proses investigasi menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama, menganalisis data-data awal. Yang kedua, perumusan hipotesis. Yang ketiga, pengujian terhadap hipotesis. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penyempurnaan atau pemberian kesimpulan akhir. Dengan kerangka konseptual ini, proses investigasi menjadi lebih terstruktur, sistematis, objektif, dan juga berbasis bukti. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis 5W 2H yang telah kami lakukan. Dimulai dengan what, di sini kami membaginya menjadi 7 poin. Yang pertama adalah dugaan rekayasa pelelangan, kemudian dugaan pelolosan dokumen yang tidak sah, kemudian dugaan adanya conflict of interest, dugaan adanya gratifikasi, dugaan adanya kelemahan internal kontrol pada RSUD, dugaan proses tender yang tidak transparan, serta dugaan adanya persekongkolan. Kemudian pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam penyimpangan ini, yang pertama adalah Direktur PT Matera yang juga merangkap menjadi direktur pada PT Verona Bestari, kemudian pihak PPK RSUD serta Direktur RSUD, kemudian adalah PPHP yang ditunjuk oleh RSUD serta Ketua Pokja. Kemudian kemungkinan terjadinya penyimpangan ini adalah pada proses permintaan serta pemberian penawaran harga, pada proses pelelangan, evaluasi, serta penetapan pemenang tender, kemudian pada saat serah terima barang, sampai dengan terjadi kerusakan barang. Kemudian tempat mungkin terjadinya penyimpangan tersebut, yang pertama adalah di RSUD Venesia sendiri, kemudian LPSE Venesia di mana terjadinya pengadaan barang. Kemudian analisis dari alasan-alasan logis penyimpangan ini, yang pertama adalah pressure, yaitu adanya dorongan finansial dari peserta tender. Kemudian adalah capability, di mana pihak internal memiliki kemampuan untuk merekayasa tender tersebut. Kemudian adalah collusion, di mana terjadi persekongkolan antara pihak internal dengan peserta tender. Kemudian adalah opportunity, di mana
terdapat kelemahan internal control, kemudian adalah rationalization, di mana adanya anggapan bahwa uang terima kasih merupakan hal yang wajar, serta arrogance, di mana pihak internal merasa memiliki kekuasaan serta luput dari pengawasan. Kemudian bagaimana hal tersebut dilakukan? Yang pertama adalah dengan rekayasa tender, kemudian dengan pelolosan dokumen yang tidak valid. Kemudian bagaimana hal tersebut dapat terjadi adalah karena adanya kelemahan internal kontrol serta kelalaian saat proses penerimaan barang. Kemudian bagaimana dampak yang dihasilkan dari kejadian tersebut? Yang pertama adalah barang yang tidak sesuai spesifikasi sehingga barang tidak bekerja secara optimal. Kemudian terdapat juga kerugian keuangan negara serta menurunnya pelayanan kesehatan. Kemudian seberapa besar kerugian yang ditimbulkan? Terdapat dua kerugian, yaitu kerugian finansial serta kerugian non-finansial. Kerugian finansial sendiri lebih kurang senilai 24,92 miliar serta kerugian non-finansial seperti penurunan kualitas pelayanan kesehatan serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Berdasarkan analisis 5W2H tersebut, hipotesis yang dapat kami rumuskan adalah diduga telah terjadi pelanggaran dalam proses pengadaan alat MRI dan CT scan di RSUD Kabupaten Venesia. Pelanggaran tersebut berupa praktik rekayasa pemenangan tender atau bid rigging, di mana proses pelelangan tidak dilakukan secara transparan, serta terdapat persekongkolan antara pihak RSUD dengan peserta tender. Praktik ini mencakup pengkondisian HPS serta spesifikasi barang, dan juga pelolosan dokumen yang diragukan keabsahannya. Dugaan ini diperkuat dengan adanya indikasi gratifikasi yang diterima oleh pihak PPK serta Direktur RSUD. Setelah hipotesis dirumuskan melalui predikasi 5W+2H, selanjutnya kami melaksanakan prosedur audit investigatif untuk kasus ini, di mana pada tahapan yang pertama kami memulai dari mengumpulkan bukti berupa dokumen renja SKPD, dokumen HPS, dokumen lelang, surat kontrak, hingga berita acara serah terima. Selanjutnya, kami melakukan analisis terhadap dokumen tersebut untuk menguji kewajaran HPS serta keabsahan dokumen penawaran. Setelah itu, kami melakukan klarifikasi dan juga konfirmasi melalui wawancara kepada pihak internal seperti Direktur RSUD, PPK, Pokja, dan juga PPHP, serta pihak eksternal seperti peserta tender dan juga ahli independen. Lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap fisik dan juga fungsi alat MRI CT scan. Pada tahapan selanjutnya, kami melakukan penelusuran hubungan antar pihak yang terlibat dan melakukan penelusuran aliran dana untuk mendeteksi indikasi gratifikasi. Dan tahapan terakhir yang kami lakukan adalah mengevaluasi seluruh bukti untuk mencocokkan hasil pemeriksaan dengan hipotesis awal. Berdasarkan prosedur audit yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa penyimpangan yang terjadi, di mana pada tahap pra-lelang, kami menemukan kurangnya transparansi dan juga adanya konflik kepentingan, karena pihak yang terlibat dalam penyusunan HPS merupakan pihak yang sama dengan pemenang tender. Lalu pada proses lelang, kami menemukan adanya rekayasa pelelangan, yaitu ketika dokumen PT Matera yang cacat keabsahannya ini tetap diloloskan oleh Pokja. Dan pada tahap pasca lelang, kami menemukan lemahnya pengendalian internal, karena PPHP menandatangani berita acara serah terima tanpa melakukan pemeriksaan barang secara memadai. Selain itu, alat MRI CT scan juga mengalami kerusakan total dalam waktu 3 bulan dan ternyata merupakan barang rekondisi. Kami juga menemukan penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang dari Direktur PT Matera kepada Direktur RSUD dan juga PPK. Berdasarkan seluruh bukti yang telah kami peroleh, hipotesis audit dinyatakan terbukti secara sah dan penyimpangan ini terjadi secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak mulai dari tahap perencanaan hingga penerimaan barang, serta berdampak kepada kerugian negara dan terganggunya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar kasus ini diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi selama proses hukum ini berlangsung, serta perlunya perbaikan total dalam pengendalian internal RSUD untuk menutup celah penyimpangan di masa yang akan mendatang.